Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Akif Ishaq MAG yang pada subuh berbahagia ini telah bersedia hadir bersama-sama kita di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai ini, yang kami hormati dan kami cintai seluruh jemaah Masjid Nurul Jannah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang berhadir pada subuh hari berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat serta hidayah dan taufiknya sehingga kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim yang mukallaf, yakni mendirikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah sudah terlaksanakan. Setelah insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian seperti biasanya, kajian subuh bersama Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Akif Ishaq MAG. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasulnya Allah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa bersalawat kepada beliau dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasul kelak kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami tidak memperpanjang mukadimah kepada Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Akif Ishaq MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk sementara waktu mikrofon diberikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran wa alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa badhihi bi taqdihi ta'ala hidayah. Tadi kita pada suatu hari ini mengobati penyakit malas. Penyakit malas itu sejenis penyakit jiwa. Sampai Nabi mengajarkan satu doa yang serius untuk orang-orang yang pemalas. Itu penyakit. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit lemah dan penyakit malas. Jadi kasal itu artinya malas. Itu penyakit. Kasal. Kalau bahasa Indonesia jadi kesal, ya. Kesal itu lain artinya, ya. Nah, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa kesal lain lagi. Ya. Kalau kesal dalam bahasa Jawa
saya bawakan dia bekerja di rumah saya, kerja bersih-bersih. Ya betul ya, mulai masih jam 7, besok jam 5 rumah, setengah hari istirahat, makan setengah hari ditanggung. Itu jam 8 belum datang, setengah 9 belum datang, udah rumahnya tidak jauh. Lalu saya ambil mereka pergi rumahnya, rupanya jam 9 masih tidur. Masya Allah. Jadi bagaimana rumah seperti bagaimana Allah mengatakan diri rezeki. Jam pukul 9 masih tidur, dibangunin. Kok enggak bangun-bangun? Rupanya belakang cuci muka ya. Tidak mandi, tidak sholat subuh. Nah, padahal obatnya ada. Kalau mau, apa obatnya? Dalam Al-Quran dikatakan, wa iza qudiyatish shalah fantasiru fil ardh. Apabila selesai sholat subuh, bertebaranlah di bumi. Jadi, oleh pertama itu hikmah dari sholat subuh ini, supaya kita cepat bertebaran mencari rezeki di bumi. Jangan ayat itu dijadikan alasan waktu tidak zikir sudah sholat. Ada teman-teman saya, Pak Ustaz, kan ada ayat di dalam Al-Quran, apabila sudah selesai sholat langsung bertebaran ke bumi, tidak perlu doa lagi. Nah, Anda salah mengartikan ayat. Asbabun nuzulnya kamu tahu tidak? Apa asbabun nuzul dari ayat wa iza qudiyatish shalah fantasiru fil ardh? Kalau benarlah apabila sudah sholat langsung bertebaran ke muka bumi tanpa ada doa, tanpa ada salam langsung. Nah, kalau sudah sholat maghrib kita mau bertebaran ke mana? Di muka bumi. Ditangkap orang sudah maghrib. Kalau kita sudah sholat isya mau bertebaran ke mana? Orang mau istirahat, boleh betul. Jadi yang dimaksud dengan apabila sudah selesai sholat subuh bertebaran ke bumi, maksudnya sholatnya sholat subuh, bukan sholat yang lain-lain. Nah, itu obatnya. Bagi orang yang pemalas itu, paksakanlah diri untuk sholat subuh. Jangan bangunnya pukul 9. Nanti Allah yang disalahkan. Aduh, sudah takdirku begini Pak, saya jadi miskin, saya jadi susah. Dia salahkan Allah yang menakdirkan dia seperti itu, padahal dia tidak ikut firman Allah. Nah, kemudian apa? Orang penyakit malas ini, pertama dia harus cepat bangun subuh. Yang kedua, niatnya bekerja itu harus ikhlas. Niatnya kita bekerja itu adalah ibadah. Kalau sudah ikhlas, rasa malas itu akan hilang. Yang ketiga, timbulkan rasa penghargaan terhadap apa yang kita kerjakan itu. Berhemat dengan pikir. Saya waktu kuliah dulu, saya tahun 80, 31 ya, tinggal di masjid. Saya tinggal di masjid, maka saya tak banyak masjid dulu. Sekarang agak serasa lecet. Nah, jadi tinggal di masjid itu masjid saya. Dalam waktu 2 tahun saya tinggal di masjid, saya bisa beli Honda dulu, Honda Jack besar itu yang merah. Nah, sedangkan teman-teman yang lain waktu itu masih jalan kaki. Lalu dia bertanya kepada saya, rakit katanya, apa rahasianya? Kita kan sama-sama tinggal di masjid. Waktu 2 tahun saya beli Honda. Saya kan ngajar ngaji dari rumah-rumah, ada seniman, ada tajwid, ada waktu itu pakai ikhraq, ada lagi oleh abah bahasa ini. Dapat saya waktu itu 1 bulan 15.000 satu tempat. Nah, itu 10.000 saya lakukan, 5.000 yang saya habiskan. Akhirnya saya kumpulkan itu dalam 1 bulan itu bisa 25.000, 30.000. Nah, dalam waktu 10 bulan sudah 300.000. Modal waktu itu masih 125.000. Terima kasih. Tak lama saya beli Honda itu, ada orang menawarkan, mau kan
65 lagi. Nah, inilah biar saya katakan kembali. Inilah kendaraan saya saking inginnya saya dapat. Nah, dari saya kumpul lagi, beliau ada lagi yang ingin saya katakan. Nah, hemat. Tapi bukan pikir saya masih bisa belajar Pak. Masih guru mengaji dari rumah bisa belajar Pak saya. Sebenarnya, ya. Nah, jadi beda antara orang yang hemat dan orang yang pikir. Waktu itu saya hemat. Nah, bukan pikir. Dan bisa memberi juga obat sebenarnya bisa dibuat dengan minum bersama. Jadi kalau boleh obat dari penyakit pemalas itu cepat dan paksakan bangun. Yang kedua ikhlaslah dalam bekerja. Yang ketiga hemat. Nah, hemat ini yang banyak mengamalkan teman Islam saja, yang banyak mengamalkan itu orang Cina. Makanya mereka maju dalam bidang perdagangan. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan, "Utlubul ilma walau bisi." Tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke Cina. Ilmu apa yang kita belajar ke Cina? Apakah ilmu tauhid? Tidak. Ilmu perdagangan. Sekarang kita tidak perlu lagi pergi ke Cina, karena Cina sudah ada di Indonesia. Belajar saja kepada Cina di Indonesia. Bagaimana dia hebat? Bagaimana dia cepat bangun? Bagaimana dia yakin dengan usaha yang dia lakukan? Belajar kepada mereka. Insya Allah sukses terobati penyakit pemalas. Tidak ada pedagang yang pemalas. Pasti pedagang punya jiwa yang rajin. Nah, ini rahasia kehidupan ini adalah perdagangan. Hadis sahih dari Rasulullah SAW mengatakan 9 di antara 10 rezeki aku tuangkan di dunia perdagangan. Nah, coba. Jadi untuk pegawai negeri itu cuma 1. Untuk pedagang ada 9. Saya tidak tahu ya dari pegawai negeri itu baik. Saya punya keterampilan. Saya tukang jahit sampai bikin jas itu bisa saya. Saya mulai menjahit itu umur 12 tahun. Jadi untuk saya bisa kuliah itu mandiri, saya jadi tukang jahit lama sekali. Jadi tukang jahit. Sampai sudah kuliah, pakaian teman-teman saya itu saya yang jahitkan. Baik pakaian perempuan maupun laki-laki. Jadi waktu itu anak perempuan ukurnya gimana? Sampingnya. Saya minta pakaiannya yang lama, besar sedikit, pakai dia daripada yang lama ukur. Pakaian mewah, pakaian apa segala macam. Saya jahit. Nah, tidak punya ilmu ini. Ketika sudah selesai, dia ada pengumuman di radio bahwa tahun ini diminta yang nama IAIN itu untuk jadi pegawai negeri. Departemen Agama minta, Diknas minta. Nah, sampai itu tanpa ujian itu lulus kok. Jadi tidak mengeluarkan uang sampai saya pun. Bahkan saya tidak masalah kalau mau diangkat juga saya pegawai negeri, angkat di dalam kota gagal. Kalau yang angkat di luar kota, saya tidak akan pergi. Terima dalam kota, so pilih dan terima di dalam kotanya. Saya pilih tempat saya pernah mengenal. Jadi guru SMA pertama kali itu dengan pinter BA itu sejarah muda ya. Nah, baik yang kembali kepada penyakit pemalas itu tadi, penyakit boros yang tidak hemat. Jadi orang selama ini jadi miskin karena boros. Nah, saya lihat seorang pemalas yang seperti dikatakan itu tadi. Bagaimana boros itu rokoknya itu dua bungkus satu hari. Gajinya 120.000, 110.000 untuk rokok saja habis setiap minggu. Nah, sudah itu kalau dia makan itu dihabiskan semua. Ada 10.000 punya 3 bungkus, ketika 3 bungkus ini hanya 1 hari. Kalau saya tidak, kalau saya sendiri 10.000 setengah bungkus, saya makan minyak kok. Iya, makanya saya tabungkan. Masya Allah, susah juga. Nah, kalau diri saya bisa punya sedikit mahir. Sampai sekarang sehat-sehat saja ya. Semenjak tahun 80, sekarang berapa? 2015. 2016. Hah? 2016. Ah,
Nah, itu kan surat dua ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ila akhirih. Kesimpulan dari kita pada sebuah hari ini, teman-teman, penyakit ada dua macam. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Yang mana yang susah mengobatinya? Penyakit rohani. Pantun Melayu mengatakan luka di tangan mudah diobat, luka rohani terbawa mati. Jadi luka rohani itu penyakit rohani. Jadi jasmani kita ini akan digerakkan kalau rohani kita bersih. Kalau rohani kita punya keinginan untuk bekerja beribadah dengan baik, berhemat, hemat dalam arti yang tidak pikir. Kalau pikir itu memang akan jauh kita dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang yang mikir itu bahagia. Tidak. Bahkan mendatangkan kejelekan pada dirinya dan akan dikalungkan kepada leher mereka pula harta mereka yang mereka pikirkan itu. Jadi sehemat-hemat kita kurban dilaksanakan juga. Sehemat-hematnya kalau tidak berkurban jangan. Sehemat-hematnya kita lewat bapak dan kita orang 1.000-2.000 terisi juga. Banyak tapi banyak berpulang rezeki dari Allah. Jangan sampai diskon habis. Karena saya ketemu ada orangnya diskonnya habis, dijahitnya habis satu-satunya. Kantongnya dia habis, apa udah? Selamat jalan. Selamat jalan. Kemudian dibawa orang untuk makan bersama. Kawan yang membeli kan tidak tahu ya apa. Kenapa Ustaz? Tiba pula waktunya saya belajar memberikan tolak. Jadi selama sekali tidak mau dia bersosialisasi itu tidak tahu. Jadi menengah ya, dengan terlalu hemat, jadi dia jangan pula terlalu murah sampai menjadi mubazir. Kita berada di tengah-tengahnya. Demikian apa yang kita maksud Allah SWT memberikan kekuatan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ucapkan kepada Ustaz Muhammad Fakih Esnafani atas tausiah yang bersumber kepada ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan pada subuh ini senantiasa dapat kita pahami, kita mengerti, dan kita terima dalam hati kita sehingga bisa kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi tersebut kita pada subuh hari ini.